Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. 3 juta sebulan, 26 hari kerja, 3 jutanya dikali 26 hari. Gimana cara ngitungnya, Pak? Gimana? Dan kok bisa gitu? Buat kawan-kawan, Anda harus paham, Pak. Tugas dari DPR itu apa? Melakukan pengawasan budget anggaran. Nah, makanya beliau ini jadi wakil ketua DPR karena kebiasaan lama, yaitu mengeluarkan angka gaib. Itu kalau nggak DPR, nggak bakal bisa ketemu rumus-rumus gaib seperti ini. Katanya udah 3 juta sebulan, kenapa masih dikali 26? Nah ini yang membedakan lu sama anggota DPR. Pemahaman lu tuh belum sampai. Padahal jawabannya simple banget. Kenapa dikali 26? Ya karena anggota DPR ngekos di 26 kosan yang berbeda. Lah itu udah bener, itu tuh cara ngitungnya udah bener, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi matematika itu banyak cara menghitungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang wakil ketua DPR ya, yang sudah jelas-jelas nggak bisa ngitung. Wah, malunya 7 turunan nih ya kan, bukan hanya dirinya, anaknya, istrinya, tetangganya, orang yang pernah kenal pun ikut malu nih. Padahal dia sedang menghitung bilangan bulat ya, bukan bilangan pecahan, dan nggak susah untuk dihitung gitu loh. Nggak menunggu lama teman-teman ya, cara menghitung secara goib yang dipertontonkan oleh wakil ketua DPR tersebut akhirnya direspon netizen ya dengan ejekan yang luar biasa, tingkat dewa lah pokoknya, di luar nurul. Katanya itu cara menghitung khas anggota DPR. Rumus itulah yang menyebabkan sering muncul anggaran-anggaran goib selama ini. Lantas pertanyaan saya, masihkah mereka ini diperlukan? Ketika menghitung saja lebih pintar anak TK, ya kan? Coba bayangin, nah, kalau ngitung aja nggak bisa, ngapain dipertahankan gitu loh. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Izin menanggapi Pak, kayaknya Bapak bisa salah karena kurang latihan berhitung cepat deh. Karena harus menjelaskan sambil berhitung. Kalau misalnya ada waktu yang cukup, pasti nggak bakal salah Pak. Nah, kalau misalnya Bapak tertarik untuk melatih kemampuan berhitung cepat, Bapak bisa coba pakai aplikasi Winkatsu Pak. Itu ada latihan hitung cepatnya. Tiap hari latihan banyak soal mat, kurang lebih sekitar 3-5 menit. Lama-lama tambah susah soalnya Pak. Nah, sebenarnya ini buat anak SD kelas 1-6, tapi orang dewasa juga boleh Pak. Nah, di leaderboard sekarang, juara 1 ada anak kecil yang namanya Richard, Pak. Saya yakin dia nggak bakal salah hitung-hitungan di situasi yang sama, Pak. Siap. Ini netizen sekalian promosi teman-teman ya, disuruh belajar di sebuah ya platform atau ya cara menghitung lah gitu ya. Ya silakan ya. Ini menurut saya memang sebuah momen bagus bagi mereka ya yang memiliki usaha itu lembaga belajar ya cara menghitung cepat ya, teknik Cina, teknik mana dan teknik mana gitu ya, terserah. Karena saat ini kita sedang melihat bareng-bareng anggota DPR yang ngitung aja nggak bisa. Udah gitu jadi anggota DPR pula, jadi wakil ketua. Bagaimana jadinya bangsa dan negara ini? Aduh, lanjut.
Aman ya, kok bisa jadi wakil ketua DPR tapi nggak bisa ngitung? Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Dapat dari mana Pak hitungan kos-kosan 3 juta sebulan, 26 hari kerja 3 jutanya dikali 26 hari. Gimana cara ngitungnya Pak? Gimana? Dan kok bisa gitu Bapak berpikir kami rakyat percaya kalau anggota DPR itu ngontrak dan ngekos? Di mana? Emang kami percaya? Ya enggak Pak, enggak percaya. Lagian di mana ada kos-kosan harian 3 juta? Itu mah bukan kos-kosan, itu mah pijet. Emang sih pijet itu di dalamnya ada kamar, tapi ada ceweknya juga Pak. Lagi 50 juta sebulan mah udah cukup Pak. Itu malah kebanyakan Pak, kebanyakan. Makanya punya tunjangan jangan dipakai buat ngopi-ngopi, deal-dealan di lantai bawah Senayan City. Jangan tunjangan itu dipakai buat nyimpen ani-ani di apartemen. Jangan Pak. Bapak pengen minta maaf atau saya buka kartu Bapak nih? Pijat. Aduh, gimana teman-teman? Anggota dewan kita yang terhormat. Aduh, kalau seperti yang disampaikan oleh netizen barusan ya, oleh konten kreator barusan benar. Aduh, alangkah gimananya gitu perasaan saya sebagai rakyat jelata. Ternyata anggota DPR kita macam kayak gitu ya kan. Aduh. Lanjut. Aduh, ini bukti. Itu anggota DPR. Kalau ngekos kan 3 juta per bulan, dikalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat 50 juta per bulan, jadi mereka masih nombok lagi. Katanya wakil ketua DPR gitu loh. Aduh, ini harus kita cek orang ini ya, harus dites apakah orang ini benar-benar punya otak gitu. Gimana ceritanya, cara ngitungnya gimana? 3 juta per bulan ya kan, dikalikan 26 hari loh. Ya udah 3 juta itu nggak usah dikalikan 26 karena itu sudah per bulan, malah lebih 4 hari loh. 1 bulan itu rata-rata 30 hari ya kan. Masih dikalikan 26. Inilah ya kan rumus-rumus goib yang bisa menghasilkan anggaran-anggaran goib di bangsa ini. Aduh, ketahuan. Lanjut. Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Ini lagi banyak yang marah-marah dengan wakil DPR Adis Kadir ya. Karena dia pertamanya ngitungnya 3 juta per bulan, tiba-tiba kok bisa ketemu 26 hari. Nah, saya Roy Sakti sebagai pembela DPR, saya akan bela wakil kita Adis Kadir ini. Buat kawan-kawan, Anda harus paham, Pak, tugas dari DPR itu apa? Melakukan pengawasan budget anggaran. Nah, makanya beliau ini jadi wakil ketua DPR karena kebiasaan lama yaitu mengeluarkan angka gaib. Itu kalau nggak DPR, nggak bakal bisa ketemu rumus-rumus gaib seperti ini. Jadi,
Anda harus bangga sebagai warga Indonesia adalah DPR Anda ini perhitungannya luar biasa. Apa itu Jerome Pauline? Bulan. Nah, sudah sama nih. Per bulan. Artinya masuk duit 50 juta, keluar 3 juta untuk kos. Artinya apa? Dapat untung. Untung per bulannya 50 dikurangi 3, 47 juta. Kenapa harus dikali 26 hari kerja? Itu hitungan rakyat jelata. Yang benar hitungannya wakil DPR. Saya ingin tahu nih kepada Pak Wakil DPR RI. Dulu sebelum jadi DPR, Anda ini tukang ramal togel ya? Kok biasa ketemu angka-angka gaib kayak gini? Luar biasa. Yes. Kita ke acara yang kita tunggu-tunggu bersama. Santap kasih bersama. Ya, aduh. Mungkin ya yang disampaikan oleh netizen barusan di bagian depan itu ada benarnya gitu loh. Jadi anggota DPR ini masih belum masih belum ngeh, ibaratnya itu kalau orang Jawa bilang itu nyawanya itu belum genap, seperti orang bangun tidur gitu ya. Tapi dia tidak sedang bangun tidur gitu loh. Dia mungkin karena sibuk memikirkan rapat-rapat di parlemen gitu ya. Dan di pikirannya itu ya mungkin markup gitu ya. Dana goib gitu, anggaran goib. Nah, begitu ditanya oleh wartawan, itu dia masih belum genap bahwa dia itu tidak sadar bahwa dia sudah berada di luar gedung dewan gitu loh. Sehingga jawaban dia itu masih terbawa perasaan pola berpikir ketika berada di dalam gedung dewan gitu. Jadi yang seharusnya itu 1 bulan 3 juta ya kan, itu dikalikan 26, coba bayangin gitu loh. 3 juta kali 26 gitu. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Banyak yang marah-marah sama statement yang ini. Coba didengerin. Ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Katanya udah 3 juta sebulan, kenapa masih dikali 26? Nah ini yang membedakan lu sama anggota DPR. Pemahaman lu tuh belum sampai. Padahal jawabannya simple banget. Kenapa dikali 26? Ya karena anggota DPR ngekos di 26 kosan yang berbeda. Simple gak tuh? Dan pertanyaan sekarang, kenapa dia harus ngekos di 26 kosan yang berbeda? Jawabannya karena salah satu tugas anggota DPR itu menyerap aspirasi warga. Jadi hitungannya, kalau satu kosan isinya 20 orang, kalau 26 kosan, jadinya 520 orang. Artinya apa? Ada 520 aspirasi. Dikali 1 tahun, sama dengan 6.240 aspirasi. Anggota DPR tugasnya itu selama 5 tahun. Ini dikali 5, dapatnya itu 31.200 aspirasi. Nah ini dari 1 orang doang. Dan anggota DPR sekarang itu ada 500 orang. Jadi hasilnya 15.600.000 aspirasi. Itu dia alasan kenapa anggota DPR kita harus ngekos di 26 kosan yang berbeda. Biar bisa menyerap 15.600.000 aspirasi warga. Ngerti kan sekarang? Kok ini invoice-nya udah turun? Sebentar, ya kan? Dengan mengatakan bahwa anggota dewan itu memang benar ya, dikalikan 26 itu tidak salah karena memang anggota dewan ini memiliki ya kos-kosan di 26 tempat. Sebentar, maksudnya gimana? Apakah di 26 tempat itu mereka juga punya istri gitu? Aduh, ini mah sebetulnya kita ini ya bukan sedang intinya lebih mirip sedang ngerawat sedang ngerawat orang yang nggak jelas gitu loh, peternakan ya. Aduh,
digaji oleh rakyat, semuanya oleh rakyat, tingkah polanya macam kayak gitu. Coba gimana? Aduh, gak ngerti dah, gak ngerti. Lanjut. Warga TikTok tuh makin gak sopan dan kurang ajar nih belakangan ini ya. Masa anggota dewan yang terhormat dikatain nggak bisa ngitung. Nih yang video ini nih. Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Lah itu udah bener, itu tuh cara ngitungnya udah bener, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi matematika itu banyak cara menghitungnya. Ada prisma, ada matematika, ada juga sempoa, ya kan banyak. Nah, cara menghitung tadi itu ada teorinya. Teorinya itu yang seperti ini nih. 1 second tambah 1 second. Piye cara menghitung kok semono ki? Iki nolnya telu mudah toh? Second tambah second piro? 100. 100. Siji tambah siji. Loro. Berarti saya mama piro? 2.100.000. Ono sih ngomongnya kayak Tuh, udah kelihatan bener ya kan di mana. Jadi yang salah itu bukan bapaknya. Jadi kita nih yang keliru. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga marwah anggota dewan kita yang terhormat. Dan juga kita sebagai warga negara TikTok itu harus juga nggak boleh malu-maluin dan nggak boleh kurang ajar. Ayo sekarang buruan. Ayo buru-buru minta maaf ya. Kodak. Udah ketahuan bapaknya. Partai apa? Oh iya, nanti kita nyalon juga nih. Ini masuk ini barang nih. Nah, saya sependapat nih dengan netizen barusan. Jadi sebetulnya yang salah itu adalah kita. Rakyat jelata itu sudah salah ya. Jadi teman-teman netizen ya, salah. Kalian itu salah. Saya ini salah gitu loh. Yang bener apa? Yang barusan kita tonton 150.000 ditambah 150.000 jadinya tadi berapa? Aduh. Ya macam kayak gitu cara ngitungnya. Itu yang benar. Jadi kita harus belajar lagi ya bagaimana cara menghitung yang benar kepada anggota DPR. Aduh, gimana? Ya, saya ulangi lagi, masih layakkah dipertahankan? Ataukah kita perlu ya menarik mandat kita ya sebagai rakyat kepada anggota DPR? Karena ngitung aja macam kayak gitu. Jadi sebetulnya nggak jauh beda gitu ya antara pejabat dan penjahat gitu loh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.